Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ria Natalia SPDGR, CGP Angkatan 9 Kabupaten Kepulauan Selayar. Saya akan menampilkan aksi nyata saya, yaitu modul 1.4 mengenai budaya positif. Perkenalkan, fasilitator saya yaitu Ibu Sahruningsi SPD, dan pengajar praktik saya yaitu Ibu Supriyani SPDI MPD. Aksi nyata budaya positif yang saya lakukan ada 3, yaitu yang pertama pembuatan keyakinan kelas, kemudian yang kedua yaitu pengimbasan budaya positif di UPT SDI Bangko nomor 119 Kepulauan Selayar, dan yang ketiga adalah penerapan segitiga restitusi. Latar belakang: kemajuan teknologi yang semakin pesat memberikan dampak merugikan bagi karakter peserta didik. Menanamkan kembali nilai-nilai karakter melalui penerapan budaya positif di sekolah merupakan salah satu cara yang tepat untuk mengatasi permasalahan ini. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Dalam menciptakan budaya positif di sekolah, dibutuhkan kolaborasi antara guru dengan kepala sekolah, rekan sejawat, orang tua, lingkungan masyarakat, dan tentunya murid itu sendiri. Dengan diterapkannya budaya positif tersebut, diharapkan murid akan memiliki karakter yang kuat sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang tercermin dalam profil pelajar Pancasila. Tujuan aksi nyata. Tujuan aksi nyata yang pertama yaitu memfasilitasi murid untuk dapat menyampaikan aspirasinya dan melaksanakan keyakinan yang telah disepakati atas kesadaran dirinya dengan penuh tanggung jawab. Kemudian tujuan yang kedua yaitu mewujudkan murid yang memiliki karakter positif sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Adapun lini masa tindakan aksi nyata saya yaitu yang pertama, menghadap ke kepala sekolah untuk menyampaikan dan meminta izin untuk melakukan diseminasi kepada rekan guru tentang pentingnya budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah. Yang kedua, membuat keyakinan kelas bersama semua warga kelas. Yang ketiga, mengumpulkan rekan guru dan wali kelas untuk melakukan diseminasi materi budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah. Keempat, melakukan praktik penerapan segitiga restitusi. Dan yang kelima, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi kesepakatan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang saya butuhkan dalam pelaksanaan aksi nyata ini, yang pertama, dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat, serta murid, agar rencana tindakan yang telah disusun dapat dilaksanakan dengan baik. Kemudian yang kedua adalah sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah, dengan memanfaatkan kekuatan atau ketersediaan sarana dan prasarana. Berikut dokumentasi aksi nyata saya yang telah dilakukan. Tahap persiapan. Tahap persiapan yang pertama yaitu menghadap ke kepala sekolah untuk
melakukan budaya positif. Kemudian, tahap persiapan yang kedua yaitu mengajak rekan guru yang lain agar ikut dalam kegiatan sosialisasi budaya positif yang akan saya lakukan. Tahap persiapan yang ketiga yaitu pembuatan slide presentasi mengenai materi yang akan disosialisasikan. Materi budaya positif yang akan disampaikan yaitu yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Dan yang kelima, yaitu segitiga restitusi. Komponen budaya positif yang pertama adalah disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Disiplin positif. Pengertian dari disiplin positif adalah bentuk kontrol diri untuk mencapai tujuan yang mulia. Tujuan mulia mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang dianut oleh seseorang yang disebut dengan nilai-nilai kebajikan universal. Beberapa contoh penerapan disiplin positif dan nilai kebajikan universal di sekolah yaitu dengan menerapkan 3S, senyum, sapa dan salam, serta diharapkan setiap masuk ke ruangan berbaris yang rapi dan tertib. Komponen budaya positif yang kedua yaitu teori motivasi perilaku manusia. Jadi, ada 3 teori motivasi perilaku yang biasa dilakukan oleh manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Teori motivasi ini merupakan motivasi eksternal atau motivasi yang dari luar, tidak timbul dalam diri manusia tersebut. Contohnya, jika seorang guru ingin datang tepat waktu ke sekolah hanya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan apabila ditegur oleh kepala sekolah. Jadi, pertanyaan pemantik pada teori motivasi ini adalah, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi cenderung hanya memikirkan apa saja yang terjadi kepada dirinya apabila tidak melakukannya. Selanjutnya, teori motivasi perilaku manusia yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Teori ini juga merupakan motivasi eksternal atau motivasi yang dari luar, bukan dari dalam diri manusia tersebut. Kemudian pertanyaan pemantik untuk teori ini adalah, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi teori ini hanya membuat cenderung manusia berperilaku hanya ingin mendapatkan hadiah atau imbalan dari orang lain. Misalnya, contoh, apabila saat upacara kepala sekolah mengumumkan
bahwa peserta didik yang rajin datang tepat waktu akan diberikan hadiah berupa sepatu atau buku pelajaran. Peserta didik cenderung hanya ingin datang cepat waktu, hanya ingin mendapatkan hadiah dari kepala sekolah, bukan merupakan motivasi yang timbul dari dalam dirinya. Kemudian, motivasi yang terakhir adalah untuk menghargai diri sendiri. Motivasi ini merupakan motivasi internal atau yang timbul dari kesadaran manusia tersebut, dan motivasi ini merupakan tujuan penerapan disiplin positif. Pertanyaan pemantik untuk teori ini adalah, saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Jadi, contohnya, jika peserta didik ke sekolah datang tepat waktu, dia memikirkan bahwasanya jika saya terus-menerus datang tepat waktu, saya tidak akan terlambat mengikuti pelajaran. Saya akan belajar dengan sungguh-sungguh. Hukum oleh penghargaan adalah komponen budaya positif yang selanjutnya. Maksud dari dihukum oleh penghargaan adalah bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau orang yang membujuk. Dorongannya eksternal dan akan menimbulkan faktor ketergantungan. Alfie Kohn 1993 menyatakan ada beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Yang pertama yaitu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi, penghargaan bisa berpengaruh dalam jangka pendek dan juga bisa berpengaruh kepada jangka panjang. Yang kedua yaitu penghargaan menghukum. Jadi, penghargaan bisa saja berubah fungsi, yaitu sebagai penghukum. Kemudian yang ketiga yaitu penghargaan tidak efektif atau tidak sesuai dengan tujuan atau sasaran yang dimaksud. Dampak yang keempat adalah penghargaan merusak hubungan. Jadi dampak penghargaan ini yang sering kita lakukan. Misalnya pada saat upacara, kepala sekolah berjanji untuk memberikan penghargaan kepada guru atau murid yang paling rajin ke sekolah. Nah, jika guru atau murid tersebut mendapatkan penghargaan, otomatis guru yang lain atau murid yang lain akan merasa iri dengan penghargaan yang didapatkan oleh guru atau murid tersebut, sehingga penghargaan bisa saja merusak hubungan. Kemudian dampak penghargaan yang kelima yaitu penghargaan yang mengurangi ketepatan.
Dampak penghargaan yang keenam yaitu penghargaan menurunkan kualitas. Selanjutnya, dampak pemberian penghargaan yang ketujuh yaitu mematikan kreativitas. Jadi, penghargaan bisa saja mematikan kreativitas peserta didik. Kemudian, dampak pemberian penghargaan yang terakhir adalah penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi biasanya guru maupun peserta didik yang diberikan penghargaan, otomatis guru atau murid yang lain akan berkurang motivasi intrinsiknya atau motivasi dari dalam dirinya sendiri, melainkan mereka melakukan sesuatu hanya ingin mendapat penghargaan. Jadi yang timbul adalah motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar. Nah, berikut adalah video aksi nyata saya mengenai sosialisasi budaya positif di lingkungan sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah serta rekan-rekan guru yang saya hormati pula. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberi kesehatan untuk bisa hadir dalam pertemuan ini. Saya akan mendefinisikan pembelajaran saya pada modul 1.4 mengenai budaya positif. Sebelumnya, dalam program guru penggerak yang telah saya lakukan selama kurang lebih 1 bulan terakhir ini, saya telah mempelajari beberapa modul. Yang pertama itu filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran yang berpihak kepada murid. Kemudian kita sebagai pendidik harus menuntun peserta didik kita sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kemudian yang kedua, pada modul 1.2 kami mempelajari nilai dan peran guru penggerak. Nilai-nilai guru penggerak adalah yang biasa kami singkat dengan bermain poin, yaitu berpihak kepada murid, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan mandiri. Kemudian peran guru penggerak yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, kemudian menjadi coach bagi guru lain, mewujudkan kepemimpinan murid, dan mendukung kolaboratif. Kemudian pada modul 1.3 kami mempelajari visi guru penggerak. Jadi pada modul 1.3 kita diajarkan untuk membuat visi dengan pendekatan inquiry apresiatif melalui tahapan bakja. Jadi tahapan bakja itu ada buat pertanyaan, atur eksekusi, gali mimpi, jabarkan rencana, kemudian atur eksekusi. Selanjutnya di modul 1.4 ini kami mempelajari tentang budaya positif. Sebelumnya saya ingin menanyakan, mungkin budaya positif sudah sering Bapak Ibu dengarkan,
Ada yang tahu apa itu budaya positif? Ada yang tahu? Ya, budaya positif itu adalah suatu pembiasaan yang bernilai positif yang di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang dapat menumbuhkan karakter murid. Jadi budaya positif ini adalah kebiasaan-kebiasaan baik yang kita lakukan agar menjadi contoh kepada peserta didik. Jadi karakter murid yang ingin kita capai yaitu sesuai dengan profil Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, dalam mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah kita, ada faktor-faktor yang mempengaruhi budaya positif. Yang pertama, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Kemudian teori motivasi, kemudian kebutuhan dasar manusia, keyakinan dan kesepakatan kelas, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Dari faktor-faktor yang tadi saya sebutkan, ada satu faktor pertama yaitu disiplin positif. Disiplin positif adalah proses pembelajaran. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Disiplin positif menurut Ki Hajar Dewantara dan Dian Gosen sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar mencapai tujuan yang mulia, yang disebut dengan nilai kebajikan universal. Ada 3 teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini merupakan tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Kemudian yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini adalah satu tingkat dari motivasi yang pertama tadi. Dan yang terakhir adalah untuk menjadi orang yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apakah apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukan karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Motivasi ini akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi ini perilakunya bersifat internal bukan eksternal. Selanjutnya, kita sebagai pendidik harus mengetahui 5 kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kebebasan. Keempat, kesenangan. Dan yang terakhir adalah penguasaan. Untuk menanamkan budaya positif di lingkungan kelas dan di lingkungan sekolah, kita sebagai pendidik harus membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang biasanya kita sebut sebagai tata tertib
yang harus kita patuhi dan peserta didik patuhi. Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas, diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, ada 5 posisi kontrol guru. Jadi kita sebagai pendidik ada 5 posisi kontrol yang sering kita lakukan. Yang pertama itu menghukum. Seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik atau verbal. Kemudian biasanya kita membuat orang bersalah. Pada posisi ini, guru biasanya berbicara lemah lembut. Kemudian yang ketiga itu kita memposisikan diri kita sebagai teman peserta didik. Pada posisi ini, seorang guru tidak menyakiti murid, namun tetap mengontrol murid melalui persuasi. Yang keempat, posisi kita sebagai pemantau. Pada posisi ini, guru cenderung mengawasi dan memantau murid berdasarkan peraturan yang berlaku dan konsekuensinya. Dan yang terakhir, posisi kita sebagai guru itu yaitu sebagai manajer. Pada posisi ini, guru sebagai mentor, berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid sebagai untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid untuk mendapatkan solusi atau permasalahannya sendiri. Solusi dari permasalahannya sendiri. Nah, untuk menyelesaikan masalah kepada murid, kita harus menggunakan segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu, yang pertama kita menanyakan keyakinan, kemudian kita memvalidasi tindakan yang salah, dan yang terakhir kita menstabilkan identitas. Jadi kalau kita sebagai pendidik tidak memberikan kata-kata yang membuat peserta didik tersinggung. Jadi kalau misalnya peserta didik melanggar keyakinan kelas, kita menegurnya secara halus dengan menggunakan solusi segitiga restitusi. Ya, sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatmawati, wali dari kelas 2, ingin menanyakan pertanyaan saya, yaitu bagaimana memberikan solusi kepada murid yang selalu mengatur dan memerintah temannya atau bahkan sampai menyakiti temannya secara fisik. Sekian dan terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Tadi Ibu bertanya mengenai solusi yang diberikan kepada murid yang sering mengatur atau memerintah temannya atau bahkan sampai menyakiti secara fisik. Ya, dari kasus yang murid Ibu alami adalah mungkin karena kebutuhan penguasaannya di sekolah. Oleh karena itu, mungkin dia mencoba memenuhi kebutuhan penguasaannya, dan cara yang ditempuh untuk menghadapi seperti masalah ini adalah melibatkan
murid tersebut dalam suatu kegiatan sekolah, misalnya ikut terlibat dalam pelaksanaan upacara atau kegiatan lainnya, sehingga murid menganggap dirinya sudah mencapai pencapaian yang berarti. Jadi kebutuhan penguasaannya akan terpenuhi. Terima kasih. Kegiatan selanjutnya adalah membuat keyakinan kelas bersama murid. Prosedur atau tahapan pembuatan keyakinan kelas yaitu: yang pertama, mempersilahkan murid-murid untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Kemudian, mencatat semua masukan di kertas pleno. Gantilah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Kemudian, diskusikanlah keyakinan kelas yang telah disepakati. Keyakinan kelas yang telah disepakati diletakkan di dinding kelas agar mudah dilihat oleh semua warga kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, tadi sudah bersiap dan berdoa. Sebelum kita ke materi pembelajaran kita pada hari ini, kita akan membuat keyakinan kelas atau
Nah, ini adalah dokumentasi kegiatan pembuatan keyakinan kelas yang dilakukan bersama-sama oleh peserta didik. Kemudian setelah selesai, bersiap untuk ditempelkan ke dinding kelas. Kegiatan selanjutnya yaitu penerapan segitiga restitusi. Kegiatan selanjutnya yaitu penerapan segitiga restitusi. Yang pertama, kegiatan selanjutnya yaitu penerapan segitiga restitusi. Jadi, salah satu contoh kegiatan selanjutnya yaitu penerapan segitiga restitusi. Identitas itu yang pertama, setiap orang selanjutnya yaitu kesalahan. Penerapan segitiga restitusi. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kegiatan ini. Selanjutnya yaitu penerapan segitiga tahap yang restitusi. Kedua dari penerapan segitiga restitusi kegiatan selanjutnya yaitu penerapan segitiga restitusi. Contoh percakapannya yaitu kegiatan kamu selanjutnya yaitu penerapan segitiga restitusi. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif kegiatan selanjutnya apa yaitu yang kamu butuhkan? Penerapan segitiga restitusi. Dan tahapan yang terakhir kegiatan selanjutnya yaitu penerapan segitiga restitusi. Ada contoh percakapannya yang berbunyi, nilai-nilai apa kegiatan yang telah selanjutnya yaitu penerapan segitiga kamu ingin restitusi. Menjadi orang yang seperti apa? Kegiatan selanjutnya. Kasus 1. Seorang murid bernama Kinayah sudah 2 hari berturut-turut terlambat masuk pelajaran pendidikan agama Islam. Guru mata pelajaran agama melaporkan kepada saya sebagai wali kelasnya. Berikut videonya. Kamu terlambat tadi pagi, apakah betul? Sudah berapa kali kamu melakukan perbuatan ini? 2 kali. Perbuatan ini sudah sering juga dilakukan oleh teman kamu yang lain. Dan saya anggap setiap kamu sudah mempunyai kesalahan. Tapi kesalahan itu bisa kita perbaiki. Sekarang apakah kamu tahu kamu bersalah? Ya. Sekarang Ibu yakin apa yang kamu lakukan ini mempunyai alasan. Saya hanya ingin mencari solusi sama-sama untuk permasalahan kamu ini. Kamu mau? Ya. Sekarang mari kita berbicara tentang keyakinan atau kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati bersama tadi pagi. Apa kamu mau menjadi anak sukses dan bertanggung jawab? Mau, ya. Sekarang apa yang kamu percaya atau apa yang kamu yakini saat ini? Disiplin dan menaati peraturan sekolah. Ya, alhamdulillah kamu sudah tahu keyakinan kelas kita. Apakah perbuatanmu yang tadi terlambat itu merupakan perbuatan disiplin? Tidak. Ya, harapan Ibu, kamu
Berikut adalah dialog singkat antara guru dan siswa pada video sebelumnya. Dari dialog tersebut, kita bisa melihat tahapan pada penerapan segitiga restitusi. Tahapan pada penerapan segitiga restitusi tersebut terdiri dari 3, yaitu yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Dari dialog ini terlihat guru menstabilkan identitas pada saat dia berkata, "Perbuatan kamu ini sudah sering juga dilakukan oleh teman-teman kamu yang lain. Setiap manusia pernah melakukan kesalahan, tetapi kesalahan itu bisa kita perbaiki." Kemudian, tahap validasi tindakan yang salah pada saat guru berkata, "Sekarang ibu yakin apa yang kamu lakukan ini mempunyai alasan. Di sini, saya hanya ingin mencari solusi bersama-sama untuk permasalahan kamu ini. Apakah kamu mau?" Dan yang terakhir adalah proses menanyakan keyakinan terdapat pada perkataan guru yang berbunyi, "Sekarang mari kita bicarakan tentang keyakinan dan kesepakatan kelas yang telah kita sepakati bersama. Apakah kamu mau menjadi anak yang sukses dan bertanggung jawab?" Pada percakapan ini terdapat juga tahap menanyakan keyakinan yang dilakukan oleh guru pada saat berkata, "Apa yang kamu percaya atau apa yang kamu yakini saat ini?" Jadi, percakapan antara guru dan siswa itu sudah menunjukkan penerapan segitiga restitusi. Berikut video testimoni yang disampaikan oleh peserta didik setelah melakukan proses segitiga restitusi. Saya Nurul Kinaya, kelas 5. Saya tidak akan mengulangi perbuatan saya dan saya akan mematuhi keyakinan kelas saya, yaitu datang ke sekolah tepat waktu. Kasus 2. Dua orang murid bernama Tiwi dan Ita sedang asik mengobrol. Tiba-tiba saya lewat dan tanpa sengaja melihat Tiwi membuang sampah ke lantai. Saya menegur murid tersebut dan memanggilnya ke ruang guru serta melakukan restitusi. Video kasus 2 ini ada pada slide berikut. Kalian tahu kenapa saya panggil ke sini? Tidak. Tidak? Iya. Ya, waktu saya jalan tadi, saya melihat Tiwi melempar sampah ke lantai. Betul? Betul. Ya, kenapa kamu melakukan itu? Saya lupa, Bu. Ya, kamu lupa. Kenapa bisa kamu lupa? Saya keasikan berbicara dengan Ita sehingga saya melupakan sampah saya. Ya, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Saya lagi asik bercerita dengan teman saya, sehingga saya lupa tidak sadar membuang sampah saya di sembarang tempat. Ya, sekarang kamu sudah tahu mengapa kamu melakukan itu dan kamu juga mempunyai alasan kenapa kamu melakukan itu. Baik, Bu. Ya, di dalam kelas kemarin kita sudah membuat keyakinan kelas. Salah satu isi dari keyakinan kelas kita apa? Membuang sampah pada tempat sampah. Jadi kalian sudah tahu kita harus mematuhi keyakinan kelas kita. Dan sekarang kalian akan membuang sampah pada
Setelah menonton video sebelumnya, terdapat dialog antara guru dan siswa yang menerapkan segitiga restitusi. Tahap menstabilkan identitas terdapat pada perkataan guru. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Saya lagi asik bercerita dengan teman saya, sehingga saya tidak sadar membuang sampah saya ke sembarang tempat. Tahap memvalidasi tindakan yang salah terdapat pada perkataan guru yang berbunyi, "Sekarang saya sudah tahu mengapa kamu melakukan itu, dan kamu mempunyai alasan kenapa kamu melakukan itu." Kemudian pada tahap terakhir, yaitu menanyakan keyakinan, terdapat pada kalimat guru, "Di dalam kelas kemarin kita sudah membuat keyakinan kelas. Salah satu isi dari keyakinan kelas kita adalah membuang sampah pada tempatnya. Jadi kalian sudah tahu kita harus mematuhi keyakinan kelas kita." Berikut adalah testimoni mengenai penerapan segitiga restitusi yang disampaikan oleh murid tersebut. Nama saya Teresa Pertiwi, kelas 5. Saya tidak akan mengulangi perbuatan saya dan saya akan mematuhi keyakinan kelas saya, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Berikut adalah testimoni kepala sekolah, rekan sejawat, dan murid mengenai sosialisasi budaya positif di lingkungan sekolah yang sudah saya laksanakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya salah satu perwakilan dari kelas 5. Kami telah membuat keyakinan kelas bersama dengan wali kelas kami, yaitu Ibu Nia Natalia. Kami akan memindahkan keyakinan kelas yang telah kami sepakati. Setiap ada kesalahan yang kami lakukan, yaitu saling menghargai dan menghormati orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya guru wali kelas 2 mengucapkan terima kasih kepada Bu Ria Natalia, calon guru penggerak angkatan 9 dari sekolah kami, karena telah melakukan percobaan mengenai budaya positif di lingkungan sekolah kami. Saya selaku wali kelas telah membuat keyakinan bersama dengan murid-murid saya untuk disepakati dan ditaati. Semoga dengan ini bisa memberikan perubahan positif bagi seluruh warga sekolah kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Sekolah UPT SD Bangko nomor 119 Kepulauan Selayar mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ria dan telah mengikuti program calon guru penggerak angkatan ke-9 karena telah mensosialisasikan ilmu tentang budaya positif yang telah didapatkan. Semoga seluruh warga sekolah kami bisa menerapkan budaya positif dalam proses pembelajaran sehari-hari. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian aksi nyata modul 1.4. Terima kasih. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat.